Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Kadang-kadang Roh Kudus itu nggak selamanya memberikan kita instruksi terhadap apa yang harus dibuat. Kadang-kadang kita harus belajar untuk menggunakan kemampuan kita sendiri. Dari pengalaman. Dari pengalaman kita sendiri. Dan ketika kita sukses, barulah orang-orang bisa bergabung. Oke, jadi fakta bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu nggak bisa jadi pengecualian bahwa kita nggak usah buat planning. Itu penting banget. Penting. Dia tekut. Iya. Oke, biarpun dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dia tetap berencana. Iya. Emang orang yang penuh kekurangan itu biasanya kreatif, pendeta ya. Iya. Kalau kita lihat kan, karena yang mereka lakukan itu di luar dari norma biasanya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya kekurangan itu malah bisa diasah gitu ya, supaya kita memiliki hal yang berbeda, kelebihan yang orang lain malah nggak punya gitu. Teman-teman Facebook, kita login kembali di Facebook. What's on your mind? Kira-kira hari ini apakah sudah siap untuk bertemu atau menambah teman rohani yang mungkin sebagian dari kita kurang kenal ya. Ini namanya sih udah pernah kita bahas berkali-kali, tapi nanti kita akan cari tahu terlebih dahulu. Kita episode kali ini ditemani oleh Pendeta Yohanes Sinaga. Halo Pendeta. Halo Ivy. Apa kabar? Puji Tuhan semuanya baik-baik, gimana? Puji Tuhan baik-baik ya. Cerah seperti bajunya, warna merah dan aku hijau. Jadi tadi dia mengikuti program reboisasi pemerintah. Betul. Jadi kita harus go green sama go red gitu ya, dalam semangat lah paling enggak ya. Amin. Amin. Pendeta, akhir-akhir ini ada nggak kayak fitur fisik yang kepikiran, aduh kenapa sih harus kayak gini nih, kayak jadi kelemahan gua nih jadinya gitu. Boleh di-share karena ini nanti akan berhubungan dengan karakter fitur kita. fisik ya. Yang pertama itu kayaknya receding hairline, kayak garis rambut itu kayak menipis. Udah mulai melebar ya. Terus rambut putih juga. Kadang-kadang saya kadang-kadang suka berdoa, kenapa sih Tuhan rambut saya harus menipis? Kenapa nggak bisa menebal aja? Masalahnya tuh yang samping itu menebal, tapi yang atasnya enggak. Jadi kayak kalau tukang potong rambut kayak kesulitan juga sih. Kesulitan itu yang pertama. memotongnya. Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga ini mata saya tambah tebel kacamatanya. Ya, itu kan dari lahir memang udah kelainan. Kami kan kembar. Iya. Jadi ada birth defects-nya, yaitu mata. Jadi dari kelas 1 SD saya harus pakai kacamata. Dan itu tetap bertambah. Sekarang udah -9 sampai -8. Udah bisa lasik tuh Pendeta. Iya, jadi bisa dilaser. Bisa lasik, tapi modalnya harus kuat. Nah, kelemahannya adalah jadi koordinasi mata sama tangan tuh nggak pernah bagus. Jadi kalau kita main olahraga, terus kalau apalagi ya, angkat-angkat, itu nggak pernah jago. Itu nggak pernah jago. Karena visi waktu lihat barangnya nggak sesuai sama yang dia. Iya, kadang-kadang berbeda. Makanya kalau lagi olahraga itu entah kenapa gue pasti nggak pernah bisa jago. Itu membuat pendeta nggak pede, atau sebenarnya orang nggak tahu juga ya, cuman kita jadi self conscious apa? Kalau rambut kadang-kadang itu nggak pede sih, karena lebih tua daripada yang diharapkan. Kelihatan ya. Itu yang pertama. Kalau ya olahraga ya akhirnya jadi minder juga setiap kali ada olahraga. Makanya gue nggak pernah ikut olahraga kayak volley segala macam. Waktu kuliah dulu pernah ikut volley kan, kayak ada kayak acara-acara Olympic Day gitu. Pas gue masuk college gue jadi kalah. Ya udah. Padahal seru ya. Atau nggak nanti kita yang ketimpa bola mulu kalau mata kita nggak bisa lihat. Benar sih. Apalagi kalau teman-teman mungkin nggak tahu ya, sebenarnya aku sama Pendeta Yohanes umurnya nggak beda-beda jauh ya. Cuman kalau misalnya berdampingan begitu, tapi karena aku tahu ya jadi santai gitu kan ya. Kalau aku pribadi Pendeta, kan kalau misalnya kelihatan Ivy jenjang gitu ya, kayaknya nomor kakinya gede nih gitu. Tapi walaupun panjang kaki itu panjang, tapi kakinya cenderung tipis dan juga ramping. Jadi nyari sepatunya susah. Nah itu kalau buat cewek gimana ya nyari sepatu? Kok Ivy sepatunya gitu-gitu aja, misalnya ditanya orang ya, iya nih susah soalnya nyari sepatunya. Bukan karena nggak ada duit gitu ya.
Itu dia, jadi kalau panjangnya udah pas, tapi pas pakai agak longgar gitu, nggak nyaman. Jadi nggak semua merek sepatu kena. Jadi kalau ada satu merek yang pas, itu pasti aku cenderung beli-beli dari situ lagi. Berarti lebih mahal nggak sih sepatu kayak gitu? Syukurnya sih nggak juga. Price range-nya masih masih gue bisa. notice lo pakai sepatu sendal gunung ya kadang-kadang ya. Iya, karena aman kan, bisa diseleret-seleret gitu di adjust. Perhatian juga Pastor Yones sini ya. Tapi uniknya pendeta, kayak misalnya ada temanku nih, umurnya muda, tapi dia harus handle bisnis papanya. Jadi dia sengaja naikin berat badan biar dibilang kayak tua berwibawa gitu. Padahal sih kalau gemuk itu memang lebih gitu berwibawa kan, ya? sih. Nah itu dia lah. Kira-kira teman-teman Facebook gimana nih? Ada nggak keadaan atau bentuk tubuh yang menjadi kelemahan menurut pribadi ya? Kira-kira apa itu menghambat kegiatan kita sehari-hari? Atau sebenarnya ada maksud Tuhan di balik itu, kenapa harus seperti itu ya? Nanti kita akan bahas lagi setelah segmen yang satu ini. Balik lagi ke Facebook, What's on your mind? Nah, walaupun tadi kita mulai dari hal-hal kelemahan yang kita lihat ya dari fisik kita, tapi kita mau mendukung positive thinking nih teman-teman. Jadi don't worry gitu ya. Kita mau melihat bagaimana sebenarnya walaupun kita pikir kita punya kelemahan, itu Tuhan jadikan berkat secara tidak langsung. Misalnya harus kecil aja gitu ya, nggak harus berkat yang bagaimana. Kira-kira dari pendeta dulu ya, bagaimana walaupun rambut garis rambut melebar gitu ya, memutih, mata juga makin lama makin tidak baik. Ada nggak yang pendeta syukuri dari kedua hal tersebut? Yang disyukuri mungkin pertama ya, karena saya pakai kacamata, jadi kalau naik motor nggak kelilipan. Benar, penting tuh teman-teman ya. Iya. Itu otomatis, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, karena saya pakai kacamata dan nggak jago di olahraga kan, karena koordinasi tangan sama mata kan nggak bagus kan, akhirnya saya jadi penyelenggara. Iya, atau jadi penonton itu juga seru kan ya. Waktu aku gue kuliah di IAS itu, jadi kayak sepanjang 2 tahun kan gue kan terlibat di Student Association kan, itu pasti jadi salah satu penyelenggara. Panitia itu pasti. Jadi ya ada alasan lah supaya nggak olahraga. Sebenarnya bukan itu sih tujuannya gitu ya. Terus ya kalau soal rambut ya kelihatannya jadi orang sangka saya lebih tua. Iya, memang berwibawa. Gitu ya. Mendukung profesi sebagai pastor. Sangat mendukung. Gitu ya. Sangat mendukung. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau rambut putih. Oh, pendeta nggak kepikiran mau dicat? Nanti tetap aja nanti akhirnya tetap putih kan. Agak rempongnya bagi terus para pria. Tetap harus dicat terus. Nggak ada waktu lah ya, mending dipakai untuk hal-hal yang lain. Iya. Nah kalau aku bersyukurnya kalau misalnya beli sepatu online terutama ya pendeta ya, ternyata nggak muat, ya dikasih orang jadinya. Gitu. Jadi berbagi berkat kan. Sebenarnya karena nggak mahal-mahal amat, kalau mahal mungkin dijual kembali. Tapi memang semua di keluarga lo kakinya panjang? Iya sih, secara rata-rata lah ya, iya average ke atas, karena emang jenjang-jenjang di keluarga kami. Dan juga untungnya kalau panjang sama mama saya nggak terlalu jauh, walaupun mama terlalu sedikit lebih kecil ya. Jadi sepatuku masih bisa dipakai mama, gitu. Okay. Jadi aman gitu ya. Kalau mama nggak suka modelnya ya baru aku kasih. Jadi lebih karena itu kayak keturunan ya sebenarnya. Betul. Kayaknya sama kayak gue juga sih. Iya juga sih ya. Kalau papa dari papa itu uban, itu keluarga papa itu uban semuanya. Kalau dari mama botak. Jadi kena dua-duanya anaknya. Iya salah. Gennya kurang bagus dari soal itu. Ya untung anaknya pendeta masih kecil, masih lucu ya pendeta ya. Dia juga kan kayaknya bakal kelihatan di receding hairline, dia juga banti. Gak apa-apa lah, nanti ada kelebihan lain yang bisa menutupi kekuatannya. Mudah-mudahan nanti keriting maknya lah turun ke dia. Rambutnya banyak, tebel gitu ya, semoga amin. Semoga. Nah kita balik ke karakter yang mau kita kenalan hari ini di Facebook. Adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, tapi Tuhan gunakan dia sebagai pahlawan gitu ya. Gimana ceritanya? Boleh pendeta kasih kisi-kisi biar kita tebak-tebakan dulu karakter ini? Jadi dia itu adalah seorang hakim di Israel. Hakim kedua sebenarnya. Teman-teman udah tahu ya. Kalau yang pertama kita udah pernah bahas. Pertama kita udah pernah bahas kayak tahun lalu. Iya. Kemudian ini masuk kedua. Ya. Oke. Jadi yang kedua itu dia berasal dari suku Benyamin. Suku yang paling kecil di Israel. Betul. Anak bontot. Okay. Dan yang ketiga itu namanya itu berakar dari kata ehad. Mirip-mirip tuh sama namanya ya. Mirip. Artinya satu. Ehad artinya satu ya. Kemudian dia membebaskan Israel itu dengan cara yang
licik sebenarnya dan strategis. Dia berbeda. Kalau Othniel itu kan memang dia mengandalkan Tuhan. Iya. Ketika roh Tuhan memenuhi dia itu dia langsung menghakimi Israel dulu. Iya. Kemudian dia memimpin Israel ke dalam pertempuran. Iya. Tapi kalau tokoh kedua ini enggak. Dia pakai cara-cara licik dan sangat strategis dan dia mungkin kalau satu kata ya dalam bahasa Inggris yang bisa menjelaskan dia itu adalah cunning. Licik sih emang. Jadi kayak beda-beda tipis lah sama penipu sebenarnya. Agak pinter aja dikit gitu ya. Dan dia ini adalah salah satu dari 2 hakim yang disebut sebagai deliverer atau pelepas. Hakim lain penyelamat, hakim lain nggak disebut sebagai deliverer. Tapi kalau dia dan Othniel dia disebut literally sebagai dengan kata deliverer. Menarik teman-teman ya. Kalau aku boleh lihat dari latar belakangnya sebenarnya peran atau asal usulnya dia tidak signifikan ya pendeta, dari suku yang kecil ya kan, terus dari mungkin kalau dari namanya nanti kan dilihat Ehud dia orangnya suka penyendiri katanya gitu ya, jadi nggak banyak temennya, mungkin orang nggak mikir dia bakal jadi pemimpin juga gitu dan uniknya lagi mungkin kayak ini kayaknya clue yang paling pamungkas lah, dia adalah orang yang kidal. Teman-teman, orangnya kidal. Ini terkenal di Alkitab, kalau ada kata kidal pasti mikirnya langsung pasti dia. Gitu. Tapi yang buat ironisnya lagi itu adalah dia, biarpun dia kidal, tapi dia datang dari suku Benyamin, dan nama Benyamin itu artinya adalah son of my right hand. Ini kayak kontras banget, wordplay-nya tuh kuat banget. Kuat sekali wordplay-nya. Betul. Tapi itu yang membuat tokohnya jadi beda dari yang lain ya. Nah, ngomongin kidal pendeta, mungkin zaman sekarang nggak terlalu kontroversial, tapi kita tahu kayak di umurku aja lah, waktu misalnya masih SD, ada temen yang kidal itu suka dibully tuh dulu. Kalau sekarang kan ternyata menurut saintifik dan ilmiah nggak ada bedanya kidal dan justru sama sekarang kanan, kidal itu gitu kayak ada mereka tuh kayak punya kemampuan yang lebih maksimal daripada orang biasa. Nah contohnya kalau gue kan suka nonton badminton kan, kadang-kadang pemain badminton yang kidal itu jauh lebih jago daripada yang right handed. Itu mereka punya variasi shotnya itu lebih nggak bisa ditebak. Itu beda-beda. Contoh siapa pemain kidal ya? Lindan kidal. Oke, terus gue nggak tahu kalau Kento ya. Tapi gue ada banyak pemain kidal itu benar-benar bisa jadi pemain yang optimal karena mereka nggak bisa diprediksi. Cara mainnya berbeda. Dan kalau kita bandingkan zaman sekarang dan zaman dulu itu kan secara struktur masyarakat kan tangan kiri dan tangan kanan itu mempunyai fungsi berbeda kan. Jadi kalau tangan kanan itu khusus lebih satu hal yang mulia. Kasih uang harus pakai tangan kanan. Kasih sesuatu pakai tangan kanan. Terus kalau untuk kiri itu identik dengan kamar mandi biasanya. Kotor gitu ya. Kotor kan. Jadi ketika ada orang yang dominan pada tangan kiri itu jadi stigma di masyarakat. Oke, baik di zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang. Tapi soalnya dia apa-apa pasti bergantung kepada tangan kirinya. Nah ini teman-teman yang udah mulai berpikir nih gua banget nih gitu misalnya, mungkin kidal atau punya kelemahan-kelemahan atau fitur tubuh yang dianggap memiliki stigma negatif gitu ya, ada prejudis dari masyarakat tersendiri. Ini suatu hal yang semoga membakar sesuatu di dalam hati, karena cerita dari karakter ini aku yakin di akhir akan menguatkan juga gitu ya terhadap potensi dan juga apa sih yang bisa kita lakukan di gereja ataupun di luar gereja gitu ya. Tapi pendeta, sebelum kita lanjut ke karakter ini dan kita buka namanya, bagaimana keadaan bangsa Israel saat itu? Kenapa pada saat itu Tuhan mau angkat dia jadi hakim? Itu sebenarnya kondisi masyarakatnya gimana, pendeta? Kalau kita baca dalam Hakim pasal 3 itu dikatakan bahwa setelah Othniel meninggal, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada Raja Moab untuk menindas mereka. Jadi ini adalah cara Tuhan supaya orang-orang Israel sadar dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Nah setelah mereka ditindas selama berapa tahun itu kalau nggak salah, mereka itu ditindas kayaknya kurang lebih daripada 18 tahun lamanya. 18 tahun. Barulah mereka berteriak kepada Tuhan dan meminta perlindungan. Jadi memang masa-masa di era hakim-hakim ini adalah masa-masa yang pelik. Kenapa? Karena semua orang bertindak apa yang benar di mata mereka. Semua orang menjadi raja, nggak ada peraturan. Itu kayak anarkis banget gak sih? Makanya ada hakim untuk kasih order gitu ya, ada aturannya. Dan uniknya lagi, semua hakim ini kebanyakan bersifat lokal. Kalau karakter ini hampir disebut. Kalau karakter ini lokal? Karakternya lokal juga sebenarnya.
Ya, jadi dia tidak sedikit banget hakim yang bisa mempunyai pengaruh ke seluruh bangsa Israel. Itu. Oh, Karena semua bangsa itu, semua suku-suku berdiri sendiri-sendiri dan nggak ada sistem yang mengepalai mereka. Jadi ini benar-benar masa anarkis yang seperti itu, mereka nggak ada pegangan. Kalau boleh tahu pendeta, ini kan zaman hakim-hakim ada sebelum zaman raja-raja, ya kan? Kalau raja-raja kita udah pernah bahas Yosafat, Asa, dan lain-lain. Kira-kira cara kepemimpinan mereka bedanya di mana sih? Atau sebenarnya mereka sama, Tuhan yang pilih gitu, tapi kesannya Tuhan nggak terlalu suka ada kerajaan gitu ya? Kan kalau raja-raja itu kan mereka menurun kan? Jadi garis keturunan itu pakai sistem primogenitur, anak yang paling tua menjadi raja. Kalau hakim-hakim itu Roh Kudus bergerak dengan cara yang lebih ambigu. Jadi sistem pemilihan itu Alkitab nggak pernah jelaskan kenapa Tuhan memilih satu hakim tertentu. Tapi yang dikatakan adalah bahwa Roh Tuhan menghampiri tokoh itu. Tokoh ini ya. Jadi nggak pernah jelaskan kenapa Otniel, kenapa Sanggar, kenapa Simpson, kenapa Gideon itu nggak pernah. Tapi yang jelas adalah Tuhan memilih mereka dan Tuhan menggunakan mereka dalam ketidaksempurnaan mereka. Jadi kalau di gereja kami nanti bulan sambil promosi ya. Bulan Oktober, November, Desember kita akan bahas tentang September, Oktober, November, Desember kita akan bahas tentang hakim. Kita pakai hakim dengan tema Powerful Spirit, Imperfect Saints. Oh, pas banget buat kita ya. Dan uniknya adalah ketika Roh Kudus itu menghampiri kehidupan mereka bisa melakukan hal besar. But it doesn't change who they are. Tapi itu nggak mengubah diri mereka. Tetap manusia yang penuh kelemahan dan lain-lain. Manusia penuh kelemahan. Jadi kalau misalnya Roh Tuhan mengangkat Ivy, Ivy pasti bisa melakukan hal yang luar biasa. Tapi pada saat bersamaan, your character deficiencies, even physical deficiencies itu nggak akan dirubah oleh Tuhan. Semuanya tetap berjalan seperti biasa. Bukan kayak keajaiban kalau Tuhan pakai jadi sempurna gitu ya. Oke. Ini menarik teman-teman. Kita akan lanjut ya pendeta ke karakter kita. Hampir udah gatel nih mulut mau sebut namanya karena udah susah. Tapi bagaimana ceritanya di antara atau di tengah kelemahannya Tuhan akan pakai dia karena Tuhan sudah pilih gitu ya, dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Bagaimana dengan kehidupan kita juga setelah mendengar cerita ini? Tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook, What's on your mind? Teman-teman, udah mulai tahu kan kira-kira siapa karakter yang kita bahas hari ini? Aku ulangi lagi ya dia punya karakteristiknya. Hakim di Israel dari suku Benyamin, akar kata namanya adalah Ehad. Sebenarnya yang diganti adalah huruf hidupnya aja ya, dari A jadi U. Jadi karakter kita hari ini namanya Ehud. Ya, dia adalah hakim Israel yang kedua setelah Otniel. Kalau Otniel udah pernah kita bahas, mungkin nanti di video ini akan kita kasih linknya gitu ya, biar teman-teman bisa klik dan langsung review bagaimana hakim yang pertama dan gimana bedanya sama Ehud ini. Nah pendeta, kita langsung aja, riwayat kehidupannya gimana sih yang dicatat di Alkitab di Hakim 3 itu dimulai dari apa? Hakim 3:15 berkata bahwa Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Dan perhatikan, begitu masuk ke frase ini, the tempo is a little bit down. Temponya itu kayak melambat banget. Dikatakan yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Banyak detail yang dimasukin di situ ya. Kayak Ivy, anak Bedi, orang Manado nggak sih? Orang Manado. Kakinya panjang. Iya. Itu kayak kenapa harus disebut kelemahannya? Kan kayak weird banget gak sih, strange banget gak sih? Tapi ini yang membuat semuanya itu lebih menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kidal itu di sini literally artinya itu adalah terbatas pada tangan kirinya. Jadi belum berarti dominan di tangan kiri. Bukan berarti dia dominan tangan kiri, tapi dia entah kenapa dia terbatas di tangan kiri. Jadi dalam kata lain, Ehud itu adalah seseorang yang kalau istilah sekarang ya, dia adalah seseorang yang memiliki disabilitas. Penyandang cacat. Ya, tapi memang ada berbagai debat sih apakah dia benar-benar disabilitas atau enggak. Tapi beberapa ahli Alkitab mereka berasumsi, karena kita nggak tahu secara jelas. Dia adalah seorang yang cacat di tangan kanannya. Dan kalau kita perhatikan kata-kata selanjutnya adalah dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab.
Raja Moab, si Eglon waktu itu tipe raja seperti apa, pendeta? Dia kejam, dia tiran. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya kisah-kisah Ehud ini kayak penuh drama dan juga penuh komedi sih sebenarnya. Karena kalau Ehud itu adalah seorang yang penyendiri yang terbatas pada tangan kiri, dan Eglon itu lebih ke arah kepada raja gemuk. Yang benar-benar gemuk banget, gemuk banget. Iya. Gemuk banget dia. Raja yang gemuk, yang berlemak gitu ya. Iya. Namanya Eglon. Dan fakta bahwa dia gemuk itu nanti akan diulangi lagi di ayat-ayat yang akan datang. Iya, tapi yang jelas adalah Tuhan pilih seseorang yang agak-agak unik, dan mungkin alasan kenapa dia bisa menjadi perantara dalam menyampaikan upeti bukan karena dia kidal, tapi karena dia adalah seseorang yang punya disabilitas. Unik ya. Oke, jadi makanya dia tangan kiri, dia orang lumpuh, ya otomatis dia bisa dong untuk ngantar upeti. Otomatis dia pasti dapat akses ke istana dong. Dan bahkan kalau kita perhatikan, ketika Ehud berkata ada pesan dari Allah untuk raja Moab, Eglon, entah kenapa itu Eglon itu merasa nyaman untuk berada berdua dengan Ehud. Percaya aja. Dia percaya aja ya. Mungkin karena dalam pandangan Eglon itu Ehud itu bukan ancaman, bukan musuh. Bukan musuh ya. Dia lihat nih orangnya disabilitas nih, nggak mungkin lah dia bisa bunuh gua. Betul. Katanya. Tapi dan semua elemen inilah yang membuat Ehud itu sebagai tokoh yang sangat menarik. Dia penyendiri. Dia penuh disabilitas. Dan ada satu lagi hal yang menarik di ayat 16. Coba bisa baca, Ivy. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Ya, ini menarik. Dikatakan di sini, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua. Iya. Ada beberapa hal yang perlu kita ungkap di sini. Pertama adalah pedang waktu itu jarang bermata dua. Cuma satu sisi aja yang tajam. Iya, itu satu sisi. Jadi contohnya kayak pedang bermata satu sisi itu kayak sabit. Oke, kan mereka bisa bentuknya itu kayak celurit dia sebenarnya. Jadi yang tajam itu hanya satu sisi saja. Jadi bagi Ehud untuk memproduksi pedang bermata dua itu udah kayak perkembangan teknologi yang belum ada pada zaman itu. Terampil skillnya saat itu ya. Dan yang menariknya lagi dikatakan, kalau kita cek dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan bahwa Ehud membuat bagi dirinya sendiri. Oke, jadi reflektif dia. Dia tidak saja sekedar membuat pedang, tapi dikatakan dia membuat bagi dirinya sendiri suatu pedang. Berarti dia udah ada rencana ya? Udah ada rencana, pertama itu. Yang kedua adalah pedang itu bukan hadiah dari Tuhan. Iya. Nggak disuruh bikin juga. Dia nggak ada suruh. Oke, itu adalah inisiatif Ehud sendiri. Dan inilah yang membuat Ehud itu berbeda dengan Othniel. Kalau Othniel dia bergantung sama Tuhan dalam setiap langkahnya. Ehud enggak. Coba dulu gitu ya. Dia merencanakan semuanya. Dia buat pedang, dan pedang itu adalah pedang yang spesial. Panjangnya itu hampir sehasta. Sehasta itu nggak panjang ya. Jadi dia itu bisa dia nggak panjang tapi nggak pendek juga. Dalam kata lain, pedang ini memang didesain untuk satu hal. Assassination. Iya, untuk membunuh. Betul ya. Jadi pertanyaannya sekarang, di mana roh Allah bekerja, pendeta? Kalau inisiatifnya dia udah mulai duluan gitu. Ya, di mana roh Allah bekerja? Coba kita lanjut lagi dalam kisah Ehud. Ya. Coba baca ayat 18, Ivy. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, tunggu ayat 17 dulu. Ayat 17. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Ya, itu permainan katanya menik kan kalau dia selanjutnya. Ayat 18, setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Oke, ayat 19. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Jadi mereka pergi sama-sama rombongannya. Karena pada waktu itu orang nggak mungkin pergi sendirian. Untuk alasan keamanan mereka itu biasanya travel secara kelompok. Contohnya lihat Petrus, Paulus kan ada Silas, ada Timotius, ada Titus, itu pasti gerombolan. Mereka juga begitu. Nah, tapi setelah mereka sampaikan upeti dan mereka balik lagi, tiba-tiba dia suruh pembawa upeti lain pulang dan dia balik sendiri. Perhatikan, sesuai nggak sih sama namanya dia? Dia nggak ada dia nggak ada buat komplotan loh. Dia nggak ada cari orang-orang inner circle-nya untuk mengubah sesuatu. Dan kalau kita mau jujur, kalau lu ada di satu tempat organisasi, pasti ujungnya you need to make your own inner circle, nggak sih? Pasti kan? Lebih gampang bergerak kalau ada untuk membawa perubahan, gitu kan? ada sekutu. Tapi bagi Ehud enggak. Dia pulang sendiri bertemu raja. Kemudian ayat 20,
Lalu Ehud. Ayat 19 nanti aku aja coba. Ya. Tetapi ia sendiri berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Oke, itu artinya maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Jadi dia bilang, oke, lo ada pesan rahasia, kalau gitu keluar aja semuanya. Ivy boleh ayat 20. Ayat 20, lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Ini di kamar loh ketemunya benar. Sangat-sangat. Iya. Jadi dia kan sangat-sangat pribadi kan. Iya. Dan perhatikan gimana cara dia itu, bisa kita gunakan kata berbohong. Iya, dia berbohong ya. Ada firman Allah yang ingin disampaikan gitu ya. Padahal nggak ada. Kemudian ada 21. Kemudian Ehud mengeluarkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Ayat 22. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Oke, jadi memang ini agak-agak grafis sih sebenarnya, kayak bukan untuk anak-anak kecil banget. Kita sering dengar ya kalau kisah cerita anak-anak tentang Gideon, tentang Simpson. Tapi kita nggak pernah dengar cerita anak-anak tentang Ehud kayaknya. Dia berpura-pura, dia berbohong dengan atas nama firman Tuhan. Dan kemudian dia tusukkan pedangnya ke perut raja sampai bisa nggak ditarik keluar pedangnya? Bisa aja kalau mau. Tapi coba baca, coba perhatikan di situ. Kemudian sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Itu sampai mata pedangnya. Lemak menutupi mata pedang itu sebab pedang itu tidak dicabut dari perut raja. Dan kata lain, pedang itu stuck. Terlalu banyak lemak. Terlalu gemuk. Jadi teman-teman ya kalau bisa kurusan dikit lah. Aplikasinya langsung kayak gitu ya. Nanti cepet mati kalau ditusuk gitu. Dan anehnya ketika dia kan kabur dari serambi kan. Jadi ruang peranginan ini kayak balkon sebenarnya. Jadi dia lompat dari serambi dan dia lari. Dan ketika tentaranya itu nungguin raja kapan rajanya keluar itu, mereka kayak ayat 24, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Jadi kemungkinan setelah dia ditusuk, itu biasanya kalau orang meninggal itu otomatis dia pup. Pernah belajar? Pernah dengar ya? Belum pernah ya? Itu pasti pup mereka. Itu pasti mereka mengeluarkan ekskremannya. Iya. Karena ototnya udah nggak. Iya, kayaknya lo sering nonton film detektif deh. Itu teman-teman. Jadi itu pasti isi perutnya dikosongin. Jadi mungkin mereka ada cium bau pup sehingga mereka nggak masuk. Padahal mereka nggak tahu kalau tuannya sudah dibunuh. Apa yang kita bisa pelajari? Iya, makanya itu apa yang bisa dipelajari dari sini. Yang pertama bahwa ketika orang lain menganggap dia rendah karena dia punya kelemahan gitu ya, ada kecacatan yang terlihat, malah itu yang mau Tuhan gunakan supaya dia bisa masuk untuk melakukan kehendaknya, walaupun gitu ya, ini kehendak Tuhan ini tidak diperintahkan terlebih dahulu, tapi menjadi inisiatifnya si Ehud gitu ya. Itu dia. Jadi memang orang-orang nggak sangka bahwa dia bisa berbuat demikian. Mungkin karena mereka dia udah sering kasih upeti bertahun-tahun, mereka nggak ada rasa curiga. Dan mungkin karena cacatnya. Tapi perhatikan di mana pisau itu, pedang itu disimpan. Di pangkal paha kanan. Kalau orang normal di mana dia taruh pedang? Kiri, biar langsung angkat. Oke, jadi fakta bahwa dia sembunyikan di pangkal paha kanannya itu nggak dicek, ya? Itu nggak dicek loh. Jadi kita lihat di sini tadi kan Ivy tanyakan di mana Tuhan dari kisah Ehud, seorang yang mengandalkan kepintarannya sendiri, seorang yang mengandalkan strateginya sendiri. Dan menurut gue pribadi dia udah tahu loh layout istananya. Jadi Ehud itu tipikal film heist. Kayak apa film heist ya? Mencuri Raden Saleh itu baru rilis sekarang. Terus apa tuh namanya yang dari Netflix itu yang terkenal banget itu Money Heist. Oke. Dia memang udah dia buat rencana detail banget. Dia buat rencana detail banget kapan dia harus kembali, alasan apa yang harus disebutkan, senjata apa dipakai, itu dia detail banget. Sehingga ketika dia menjalankan semuanya lancar. Oke, jadi fakta bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu nggak bisa jadi pengecualian bahwa kita nggak usah buat planning. Itu penting banget. Gue sering ketemu sama pendeta-pendeta kan kayak, kalian biasanya buat khotbah kapan? Ya H-1. Beberapa hari sebelum. Atau kadang-kadang beberapa orang bangga banget Pak Pendeta, saya kalau buat khotbah itu biasanya
sebelum khotbah loh. Pas subuh-subuh itu. Dia Ehud. Iya. Oke, biarpun dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dia tetap berencana. Iya. Emang orang yang penuh kekurangan itu biasanya kreatif, pendeta ya. Kalau Iya. kita lihat kan, karena yang mereka lakukan itu di luar dari norma biasanya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya kekurangan itu malah bisa diasah gitu ya, supaya kita memiliki hal yang berbeda, kelebihan yang orang lain malah nggak punya gitu. Jadi kadang-kadang kelemahan kita itu justru jadi kekuatan. Iya. Tapi harus diserahkan ke Tuhan ya, pendeta. Iya. Jadi hal yang sama juga berlaku kayak gue ambil contoh lainnya dari Daud dan Goliat. Yes. Notice nggak bahwa kita sering berpikir ya bahwa Goliat ya Daud itu dia adalah seorang underdog. Dia karena dia tuh senjatanya tuh nggak selengkap kayak cuma batu doang. Kayak Goliat. Iya. Tapi gimana kalau sebenarnya mindset kita tuh salah? Gimana sebenarnya justru Ali itu memang otomatis menang lawan pedang Goliat. Menurutku Daud bukan underdog karena dia kan lawannya singa dan beruang dan lain-lain gitu kan. Dan senjata dia tuh senjata jarak jauh. Ampuh buat jarak jauh. hewan. Jarak jauh memang dia mid range sama dia jarak jauh. Iya. Itu sama aja kayak ada orang datang sama lu bawa samurai, tapi lu punya pistol. Nggak nyambung ya. Ya otomatis udah pasti menang. Iya. Dan hal yang sama juga. Jadi tujuan utama dalam kehidupan kita itu bukan menutupi kelemahan. Tapi bagaimana caranya mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Bagaimana kelemahan itu jadi senjata. Jadi senjata. Untuk menang ya. Oke, itu poin pertama yang kita renungkan ya teman-teman. Sebelum kita akan masuk ke segmen berikutnya, kita akan melihat apa lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari Ehud. Karena di balik kelicikannya aku yakin banyak hal positif yang bisa kita lihat juga pendeta ya. Tetaplah di Facebook. Balik lagi di Facebook, What's on Your Mind. Ini adalah segmen yang terakhir. Kita udah lihat hampir semua kisah atau cerita hidupnya Ehud, tapi kita masih ada sisa akhirnya. Jadi setelah dia lolos dari istana raja, setelah membunuh Raja Eglon, gimana nasibnya gitu ya? Apakah dia ketangkep atau emang lolos bebas sampai akhir hidupnya atau gimana? Pendeta boleh kasih ceritanya? Ya, jadi dikatakan bahwa selagi mereka selagi tentara-tentara itu menunggu akan tuannya, mereka memang agak-agak lucu sih. 25 dikatakan, lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Kelamaan soalnya ya. Pernah nggak sih lo nunggu orang sampai bingung? Iya, karena kan dulu nggak ada HP pendeta ya. Jemput gue dong gitu, atau gue udah kelar gitu. Ya mereka raja kan. Iya. Atau jadi waktu itu nggak tahu apa kalau lo pernah tahu cerita gimana Stalin meninggal. Enggak. Jadi malam-malam dia kena stroke. Tentaranya tahu kalau itu ada bunyi orang jatuh. Tapi karena nggak dipanggil, ada perintah gitu. Tapi karena nggak ada perintah dan kalau mereka bertindak di luar panggilan itu, mereka pasti dihukum. Iya. Jadi karena mereka takut, ya mereka tunggu di luar aja. Jadi hal yang sama juga berlangsung di sini. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Iya. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan batu berpahat tadi kan disebutkan sebelumnya kan. Iya. Dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim. Oke. Lalu turunlah orang-orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Sendiri lagi di depan. Sendiri di depan. Iya. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Oke, jadi ini memang kayak tipe-tipe kayak memang benar-benar kayak kejadiannya di film banget. Iya. Dari seorang Lone Ranger, seorang pahlawan yang berjuang sendirian. Iya. Dia nggak ada minta bantu siapa-siapa. Bahkan semua yang membawa peti itu dia nggak ada minta bantu. Iya, udah pulang duluan. Mungkin kepikir nggak kenapa dia nggak ada minta bantu? Takut rencananya gagal. Ya mungkin dia ada orang, kayaknya dia ada trust issues deh. Trust issues. Cuma kita nggak tahu ya apakah dia benar-benar punya trust issue atau nggak. Tapi perhatikan, dia berbuat sesuatu dulu, baru dia panggil orang Israel. Jadi kadang-kadang memang kita perlu orang-orang kayak gini sih. Pernah nggak lu rasa
kalau sesuatu itu dibawa ke rapat-rapat, justru akhirnya jadi nggak jadi. Itu aku banget sebenarnya kita kalau terlalu banyak ngelobi kayak aksinya kapan gitu ya. Iya. Mending kita berbuat dulu. Ini biasanya ya orang muda gitu ya. Iya. Berbuat dulu, dilihat sama majelis gitu ya. Oh ternyata positif kok hasilnya, baru kedepannya langsung di ACC Langsung di gitu ACC. ya. Jadi, sebelumnya biasanya ditentang-tentang dulu. Ya kadang-kadang orang-orang seperti ini kan suka dituduh sebagai orang subversif kan, subversif, Iya. yang out of the box, yang nggak bisa dikendalikan. Betul. Tapi bagaimana sebenarnya orang seperti ini dibutuhkan dalam masa-masa yang sulit? Inisiatif dan keberanian ya, daring, karena Iya. nggak semuanya berani. Yang berani mencoba. Iya. Dan ketika mereka melihat apa yang terjadi, berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tangan. Kemudian ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya, maka turunlah mereka mengikuti dia. Jadi Iya. dia nggak sendirian lagi. Sekarang udah ada sekelompok orang yang menjadi backupnya Ehud. Iya. Oke, dan mungkin ini kayak kuasa Roh Kudus ya. Biarpun ya kadang-kadang Roh Kudus itu nggak selamanya memberikan kita instruksi terhadap apa yang harus dibuat. Iya. Kadang-kadang kita harus belajar untuk menggunakan kemampuan kita sendiri, Dari pengalaman. dari pengalaman kita sendiri. Dan ketika kita sukses, barulah orang-orang bisa bergabung. Dan nggak tahu ya, dari pengalaman gue pribadi sih, kalau kita berbicara sama tua-tua jemaat, sama teman-teman jemaat, kadang-kadang mereka agak ragu untuk invest. Iya. Bukan invest, bukan masalah uang dulu juga, tapi kayak perhatian. Percaya gitu ya. Selama kita nggak ada hasil. Iya. Jadi untuk teman-teman orang muda, jangan takut untuk ambil inisiatif. Selama itu dalam batasan yang Allah kehendaki gitu ya, beda Iya. sama kalau Ehud kan, itu sangat-sangat di luar dari kehendak Allah. Nah itu yang menjadi pertanyaanku kemudian, Pendeta. Kalau misalnya hasil dari Ehud itu baik gitu kan ya, tapi kita tahu prosesnya itu kan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada konsekuensi nggak untuk bangsa Israel ataupun dia secara pribadi? Karena walaupun sudah memenuhi kehendaknya, tapi kan caranya bukan cara Tuhan. Gitu. Tapi benar nggak sih itu bukan cara Tuhan? Membunuh tapi dan lain-lain. Walaupun zaman dulu juga Allah suruh bunuh orang kan ya untuk perang-perang seperti itu. Kira-kira pandangan pendeta gimana? Kalau kita mau lihat ya dalam konteks kita Hakim, pembunuhan Eglon itu it's not a crime of passion. Itu beda loh. Ya, bukan dendam kesumat gitu Bukan. atau ill Atau kayak motivation. yang general, yang irjen baru-baru ini. Kan dia viral, tidak assassination yang datang dari kemarahan kan. Iya, bukan. Tapi kalau Ehud itu memang satu hal yang disebut sebagai punitive judgment atau hukuman memang punitive apa ya, punitive itu kayak benar-benar untuk sebagai konsekuensi umum dari penindasan dia kepada orang-orang kepada orang Israel. Iya. Oke, jadi apakah ini cara Tuhan? Mungkin kalau kita bandingin dengan perjanjian baru itu agak-agak berbeda ya, karena kan perjanjian baru kan mengajarkan kita untuk mengampuni musuh. Tapi kalau menurut gue, kalau kita melihat dalam konteks kita Hakim, ini adalah cara Tuhan. Ini adalah cara Tuhan. Oke, menarik ya. Dan unik ya, di ayat 28 tadi, ikutlah aku, itu kayak ucapan Yesus dan juga ke murid-muridnya gitu ya. Juga. Padahal tapi bedanya waktu di perjanjian baru track record Yesus belum ada gitu kan ya, tapi waktu disuruh ikut mereka mau ikut. Kalau di Ehud udah ada, berhasil membunuh Raja Eglon, baru dia bunuh. Ada yang pendeta mau tambahin? Ini yang menarik dari Ehud. Masih nggak di mana Eglon dibunuh? Di kamarnya. Apakah itu di wilayah kekuasaan Moab atau pas dia lagi berkunjung ke Israel? Di Moab kan ya. Bayangin nggak sih kayak dia sanggup untuk berbuat kayak musuh, gitu. Jadi ini yang dibuat sama Ehud kalau kita lihat narasi itu ya. Dia pergi ke istana Eglon. Oke. Dia bunuh Eglon di rumahnya sendiri. Itu it's not ordinary feat, itu kayak gila banget, itu benar-benar kayak hanya orang-orang yang benar-benar penyendiri yang bisa buat kayak gitu. Mental. Kemudian dia balik ke Israel. Dia panggil semua rakyat Israel, perhatikan, dan kemudian apa dilakukan? Mereka menduduki tempat penyeberangan Sungai Yordan ke Moab. Jadi mereka nggak menyerang Moab. Mereka hanya duduki wilayah penyeberangan, membatasi, supaya semua orang-orang Moab yang ada di Israel nggak bisa lari. Jadi bahkan dalam tindakan Ehud itu bukan pembantaian yang berlebihan. He only needs to do what needs to be done. Nggak ada kayak kejahatan yang dia itu membunuh bukan sekedar untuk membunuh atau karena dia tuh kayak bloodlust segala macam. Nanti berbeda nih sama
sama Othniel, Gideon. Oh, Itu berbeda banget. Yeah. Kalau Gideon, begitu dia bunuh dengan 300 orang itu, Yeah. dan mereka saling membunuh itu, he goes on the offensive. Dia bahkan kejar raja-raja orang Midian itu ke istana mereka loh. Yeah. Tapi Ehud enggak. Dia punya, biarpun dia seorang penyendiri, biarpun dia orang disable, tapi dia juga punya moralitas yang kuat. Dia nggak membunuh lebih daripada yang diperlukan. Iya, asal rencananya jalan gitu ya, achieve apa yang dia inginkan, udah gitu ya, dan juga Israel baik-baik aja. Iya. Selanjutnya gimana Pendeta, kita mau habisin sampai ayat 30? Udah itu aja sih. Itu aja ya. Demikianlah, ya aku cuma baca, demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Lebih lama dari Othniel ya. Ya, dan Othniel ini uniknya tahun. karena dikatakan bahwa amanlah tanah itu, ini frase yang nggak ada, yang tidak diberikan kepada semua hakim. Hanya beberapa hakim aja yang punya. Kayak Jephthah nggak ada, Simpson nggak ada. Cuma Othniel sama kayaknya Deborah ada juga deh. Gue kurang tahu pasti. Tapi ini eksklusif ini sebenarnya. Dan kayak tadi good observation. Ivy, tadi lo bilang bahwa 80 tahun dan itu kayak 2 kali lipat dari Othniel. Artinya apa? Bahkan dengan cara-cara yang sedikit unorthodox. Kontroversial. God still approve Ehud methods. Oke, jadi mau langsung masuk ke implikasi nggak? Langsung aja. Oke, jadi yang pertama. Stop hiding your weaknesses. Jangan ditutupi kelemahan. Jangan tutupi kelemahan. Oke. Cari cara gimana kelemahan itu jadi kekuatan. Gimana, lo pernah nggak punya kejadian di mana kaki Ivy jadi kekuatan? Lebih dari kaki, kalau misalnya fisik aku rasa terima apa adanya gitu ya. Maksudnya di umur aku yang segini mungkin beda sama anak remaja dan juga anak-anak yang masih kuliah, mungkin nggak terima kenapa badanku nggak seramping badannya dia. Kalau body image dan juga aku udah mengerti gitu ya, udah dewasa, jadi terima aja apa adanya. Mungkin lebih ke sifat kali Pendeta ya, yang menurutku aduh coba aku bisa lebih berani dan lain-lain gitu. Itu yang pertama harus dilakukan. Ini Pendeta kan istrinya juga orang psikolog gitu ya, pasti selalu accept who you are gitu ya, harus diterima. Siapa namanya, si Ehud, karena dia udah terima dia cuma bisa pakai tangan kiri, jadi dia udah bisa bikin plan yang perfect gitu kan ya. Kalau awalnya dia nggak terima gitu, aduh gue cuma lemah, cuma gini kayak gini, aku rasa dia nggak bakal come up with the plan yang bagus dan juga ada aksi tindakan setelah itu kan ya Pendeta. Jadi aku rasa pelajarannya buat aku pribadi dan juga teman-teman yang nonton ini, boleh mulai dari menerima bahwa kekurangan kita ya udah Tuhan akan pelihara dari apa yang ada di situ. Kalau Pendeta gimana? Ya, kalau gue pribadi ya pernah, gue emang bergumul juga karena gue banyak kekurangan kan kayak penampilan gue kayak kadang-kadang lebih tua, kemudian my eyesight is not good, dan kalau kalau olahraga juga gue nggak jago. Jadi padahal cowok ya, cowok itu kan harusnya lebih gimana ya, lebih maco, gitu. Harus suka ikut olahraga, baru harus presentable. Nah, gue tau gue nggak presentable dari dulu, kayak gue nggak presentable banget kayak. Puji Tuhan untuk Ibu Pendeta ya, mau sama Pendeta nih. Ini pun kayak penampilan gue sekarang ini istri yang pilih biasanya. Kalau baju-baju keluar itu pasti istri yang pilih. Tapi gue notice, gue nggak bisa jadi semua orang. Gue nggak bisa puasin hati semua orang, dan nggak peduli seberapa kuat gue mencoba, I will always be me. Iya. Okay. Itu Ivy, Pendeta John gitu kan ya, dengan segala kekuatan dan kelemahan. So, daripada coba untuk bergaya kayak orang lain, ya udah, soal try to be kind. Betul. Gue pernah bilang sama si Edo deh, kayak dulu temen gue pernah bilang ke gue kan, John, lu nggak ganteng sih, cuma lu baik. Gitu. Ada kok cewek yang nyari cowok yang baik. Jadi nggak lost lah. Jadi itu it becomes another point sih. Jadi if you cannot be like everyone else, then be yourself. Kayak tadi lu bilang kan self acceptance itu penting banget. Dan mungkin alasan kenapa Tuhan pilih Ehud adalah karena mungkin dia disadvantage. Dan kadang-kadang ketika kita ada kelemahan, people always look down on us. Gak diduga-duga, atau kalau kita tahu kita punya banyak kekuatan, jadi nggak mau menerima panggilan Tuhan gitu kan ya. Tuhan, saya bisa bikin yang lain kok gitu ya. Kenapa harus jadi kayak Ehud gitu? Jadi daripada kita kayak meratapi kelemahan kita, coba cari kekuatan kita yang bisa kita andalkan. Betul.
Dan itu yang aku suka dari Ehud, karena dia udah menerima dia apa adanya, jadi dia bisa move on gitu ya untuk mengembangkan dirinya, untuk bikin planning tersebut, untuk bikin aksi yang nyata gitu ya. Kadang kayak anak muda di gereja ataupun teman-temanku gitu kalau cerita, kalau masih bergumul di nggak pede, akhirnya hidupnya gitu-gitu aja kan pendeta, nggak berani nyoba A, nggak berani nyoba B. Jadi teman-teman udah bisa mikir gitu ya, kalau kita bisa keluar dari ketidaknyamanan atau ketidakpedean kita bisa lebih banyak bikin hal yang lain gitu daripada di situ-situ aja. Jadi yang pertama kan kayak bilang accept yourself. Yes. Tapi yang kedua acceptance itu acceptance always begins with planning. Ya kayak tadi bilang kan dia Ehud itu nggak pergi ke Eglon dengan tangan hampa dan terus dia berdoa, Tuhan tolonglah bunuh raja ini. Enggak. Dia buat rencana. Oke, dia buat apa tuh namanya, dia buat pedangnya. Betul. Ya. Dan on my part ya memang untuk keluar dari apa tuh namanya, dari kayak apa tuh klise anak-anak kayak nerd gitu, it takes planning sih. Well, I need to read books all the time kayak, dan itulah konsekuensi yang harus gua hadapin. Kayak well in comparison with my dad, dengan bandingan dengan bokap gua. Bokap gua itu lebih kayak khotbah, dia lebih jago, kayak dia lebih presentable dari segala hal. Kalau I don't know, kayaknya lu belum pernah lihat bokap gua in his prime year ya? Udah pernah ya? Gitu. Udah lebih senior lah ketemunya. Waktu papaku udah masih di prime year, itu keren banget. Jadi keren banget. Gue sampai sekarang itu nggak bisa bandingin dia dari segi karisma segala macam. Iya sih, waktu pendeta jadi ketua uni kalau salah itu aku baru dengar namanya gitu ya. So, if I cannot beat him in his charisma, then I just need to be myself. I need to be a nerd. Iya benar pendeta. Kalau kayak Ehud, aku lihat dia dengan dia memproduksi pedang bermata dua, itu suatu hal yang patut acungkan jempol gitu ya. Ketika orang lain bikin pedang cuma mata satu aja, dia bikin keterampilan dia, jadi apa istilahnya, hobinya dikembangkan, apa yang dia bisa dia kembangkan gitu ya, nggak dikurung di rumah dengan kekurangannya. Jadi teman-teman pasti punya dong satu hal yang bisa dilakukan better dari orang lain. Nah itu coba dikembangkan gitu ya. Apakah dari fotografi atau menjadi operator di gereja yang paling bisa dipercaya gitu kan. Itu sudah sesuatu hal yang bisa dikembangkan dan akan jadi kepedean lah, kepercayaan diri buat jadi, kita. Jangan sekedar menerima diri sendiri, tapi juga harus ada planning untuk overcome kelemahan kita. Terus yang ketiga, rely on the spirit. Amin ya. Itu penting banget. Jadi di dalam setiap langkahnya memang kayak Roh Kudus itu nggak ada intervensi langsung dalam kehidupannya dia. Tapi ketika Roh Kudus, tapi menurut gua ketika dia berhasil melarikan diri, kemudian dia panggil semua orang Israel itu, mungkin Roh Kudus yang menggerakkan dia. Karena kalau tanpa Roh Kudus dia nggak mungkin bisa persuasi semua orang untuk mengikuti dia. So Roh Kudus itu selalu bekerja dalam cara yang lembut. Kita nggak bisa expect ya, karena gue belum dibaptis, otomatis semua kelemahan gue hilang. Kenapa ya Tuhan kok nggak bantu saya untuk jadi lebih rajin lagi ya? Tuhan kok nggak bantu saya untuk jadi lebih pintar lagi? Itu bukan bagian Roh Kudus. Harus dari kita juga yang bekerja sama ya. Iya benar. Mungkin orang-orang muda juga berpikir pendeta itu Roh Kudus cara kerjanya gimana sih gitu ya? Kayak nggak ada suara-suara yang saya dengar gitu. Nggak ada instruksi yang langsung to the point itu bilang Ivy A aja gitu kan. Kadang kan kita harus milih ya, mau A, mau B, mau C. Dan mungkin aku rasa dari cerita Ehud ini bisa kasih gambaran cara kerja Roh Tuhan di dalam kehidupan kita gitu ya. Tidak melalui suara yang jelas, tapi kalau kita tiap hari bersandar kepada Tuhan, pasti ada ide-ide yang diberikan kepada kita. Kalau menurut pendeta gimana? Ya, kayaknya gue setuju soal itu. Dan kayak tambahan singkat sih. Iya, gue bacain. Kisah Ehud itu diikuti sama Samgar. Lihat 31. Hakim setelahnya. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Kenapa ditambahkan Samgar? Kenapa nggak diakhiri aja dengan Ehud? Karena dia setelahnya gitu ya. Ini menurut gue perbandingan alat sih. Kalau Ehud dia gunakan pedang bermata dua yang benar-benar sophisticated banget secara teknologi. Tapi Samgar hanya tongkat penghalau lembu. Cuma satu ayat lagi. So whatever tools you have in your hand, use it.
bisa digunakan. Iya. Nggak peduli mau kita dikasih 10 talenta, 5 talenta, 1 talenta, it doesn't matter to the master. Ya kenapa selama kita mau digunakan, why not? Masalahnya ada terlalu sering kita melihat apa yang dimiliki orang daripada apa yang kita miliki. Iya, kalau lihat sosmed kita minder ya, Iya, minder. Okay. Apalagi sultan-sultan semua umur 35 udah 1 miliar katanya tabung ganja. Betul. Jadi teman-teman bisa renungkan gitu ya. Apalagi sama yang harus pilih kan antara Harvard atau apa gitu kan kayak aku nggak milih apa-apa, nggak diterima di mana-mana gitu kan ceritanya. Itulah, jadi jangan terlalu insecure gitu ya, malah keinsecurean kita, ketidakpedean kita, coba kita renungkan, kita serahkan kepada Tuhan, minta Tuhan untuk tunjukkan satu hal yang bisa kita lakukan gitu ya, dan kita lakukan maksimal untuk bertumbuh. Nah teman-teman, kalau kita lihat kehidupannya Ehud, ini mau aku bandingkan dengan tokoh berikutnya yang nanti kita mau pelajari pendeta di episode berikutnya. Jadi Ehud dia nggak peduli apa kata orang, dia lakukan yang dia lakukan sendiri gitu ya, karena dia tahu roh Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Tapi karakter berikutnya dia sangat-sangat memperdulikan apa kata orang gitu ya. Jadi aku mau ajak teman-teman untuk tetap ikuti Facebook karena kita akan membahas, dan aku rasa dalam kedua tokoh ini kita bisa melihat diri kita di keduanya, pendeta. Pendeta, ada yang mau ditambahkan sebelum kita berdoa? Itu aja ya. Kalau gitu untuk teman-teman, Pendeta Sinaga akan berdoa bagi kita semua, anak muda, supaya lebih beriman dan bisa belajar dari Ehud. Silakan pendeta. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran pada hari ini. Biarlah contoh Ehud menjadi bagian dari kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menggunakan setiap kelemahan kami dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun Ehud dapat menuntun kami juga di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pastor untuk ceritanya hari ini, dan teman-teman di Facebook kita, ayo kita klik dan add Ehud, karena setelah kenal, oh ternyata dia kayak kita juga gitu ya, banyak insecurities, tapi Tuhan sudah pakai dia untuk menyelamatkan bangsa Israel, dan juga ada kedamaian selama 80 tahun pada mereka gitu ya, karena hasil dari Ehud. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode berikutnya, masih di Facebook. Kita sign out dulu kali ini. Bye bye teman-teman.